Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Amma ba'du, di hari yang cerah ini, semoga kita semua selalu dan senantiasa berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan sehat walafiat. Langsung saja, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang materi SKI kelas 11 di bab 1, yaitu perkembangan Islam pada masa dinasti Bani Umayyah I Damaskus. Nah, di materi sebelumnya, di materi kelas 1, kita telah membahas perkembangan Islam pada masa Rasulullah, masa kepemimpinan Rasulullah, dan setelah Rasulullah SAW wafat, kemudian digantikan oleh Khulafaur Rasyidin yang terdiri dari 4 khalifah. Nah, setelah kepemimpinan umat Islam selesai dipimpin oleh para khalifah, selanjutnya digantikan pula oleh kepemimpinan dinasti Bani Umayyah. Sejak pembahasan sejarah berdirinya dinasti Bani Umayyah. Pengertian kata Bani menurut bahasa berarti anak, anak cucu atau keturunan. Maka dengan demikian yang dimaksud Bani Umayyah adalah anak, anak cucu atau keturunan Bani Umayyah dari satu keluarga. Nah, sedangkan kata dinasti berarti keturunan raja-raja yang memerintah dan semuanya berasal dari satu keturunan. Maka bisa disimpulkan dengan demikian dinasti Umayyah itu adalah keturunan raja-raja yang memerintah umat Islam pada masa itu yang berasal dari Bani Umayyah. Selanjutnya kita bisa lihat silsilah dinasti Bani Umayyah, gambar sketsa para khalifah Bani Umayyah. Bisa dilihat di paling atas yaitu silsilah Quraisy, berarti Bani Umayyah ini berasal dari suku Quraisy, di mana berdampingan dengan Bani Hashim. Yang dari Bani Hashim ini maka lahirlah Rasulullah SAW. Berarti antara Rasulullah dengan Bani Umayyah ini memiliki garis keturunan yang sama, yaitu bertemu di kakeknya yang bernama Abdul Manaf. Nah, di sini ada juga nama-nama khalifah Bani Umayyah. Nah, itu yang diberi nomor di silsilah tersebut itu merupakan khalifah Bani Umayyah sesuai dengan urutannya. Bisa dilihat, dan jika ingin melihat lebih jelas bisa dijeda terlebih dahulu. Langsung saja kita lanjut ke materi selanjutnya, itu Bani Umayyah didirikan oleh Muawiyah bin Abu Sufyan pada tahun 41 Hijriah atau 661 Masehi di Damaskus dan berlangsung hingga pada tahun 132 Hijriah atau 750 Masehi. Muawiyah bin Abu Sufyan ini adalah seorang politisi yang handal, di mana pengalaman politiknya sebagai gubernur Syam pada zaman Khalifah Utsman bin Affan cukup mengantarkan dirinya mampu mengambil alih kekuasaan dari genggaman keluarga Ali bin Abi Thalib. Nah, dari sini kita tahu bahwa yang mendirikan Bani Umayyah itu yaitu Muawiyah bin Abu Sufyan. Nah, Muawiyah bin Abu Sufyan ini siapa? Dia adalah politisi yang handal. Kenapa? Karena ini merupakan gubernur. Kita tahu bahwa Khulafaur Rasyidin itu memiliki 4 khalifah dan mulai dari Khalifah Abu Bakar Asy-Siddiq itu sudah mengangkat Muawiyah bin Abu Sufyan sebagai gubernur di Syam, hingga pada kepemimpinan khalifah yang terakhir yaitu Ali bin Abi Thalib masih mengangkat Muawiyah bin Abu Sufyan ini sebagai gubernur. Awal mula terdirinya dinasti Bani Umayyah ini berawal ketika Utsman bin Affan meninggal karena terbunuh pada saat membaca Al-Quran. Namun tidak diketahui siapa yang membunuhnya, maka Muawiyah menuntut Khalifah Ali bin Abi Thalib yang waktu itu diangkat sebagai khalifah menggantikan Utsman bin Affan untuk mengusut tuntas siapa yang terlibat dalam kasus pembunuhan terhadap Khalifah Utsman bin Affan. Karena Muawiyah ini merupakan satu garis keturunan dengan Utsman bin Affan, bisa disebut Utsman bin Affan ini adalah sepupunya atau saudaranya. Nah, maka ketika Khalifah Utsman ini terbunuh dan kepemimpinan digantikan oleh Sayyidina Ali, maka Muawiyah menuntut Sayyidina Ali untuk mengusut tuntas siapa yang membunuh Khalifah Utsman bin Affan. Nah, sehingga Muawiyah sampai-sampai tidak mau mengakui Sayyidina Ali bin Abi Thalib sebagai khalifah selama kurang lebih 5 tahun sebelum Sayyidina Ali ini mampu menemukan dan menghukum pembunuh Sayyidina Utsman bin Affan. Sehingga
Ali menganggap Muawiyah ini sebagai pemberontak karena tidak mau mengakui kekhalifahan Sayyidina Ali, dan atas dasar itulah Sayyidina Ali memerangi Muawiyah. Kemudian terjadi perang antara Sayyidina Ali dengan Muawiyah bin Abu Sufyan yang disebut perang Siffin. Nah, dalam pertempuran ini, kelompok Sayyidina Ali hampir memenangkan pertarungan atau pertempuran tersebut, dan Muawiyah ini hampir terkalahkan. Namun golongan Muawiyah ini, salah satu dari orang dari kelompok Muawiyah ini, mengangkat Al-Quran dengan menandakan bahwa mereka itu sudah menyerah dan mengajak damai kepada kelompok Sayyidina Ali. Awalnya Sayyidina Ali ini ragu karena harusnya dilanjutkan peperangan itu agar cepat selesai. Namun ia melihat Al-Quran yang menandakan bahwa ini mengajak perdamaian, dan sampai akhirnya Sayyidina Ali ini menerima ajakan damai dari kelompok atau pihak Muawiyah bin Abu Sufyan. Dan dari perdamaian ini diakhiri dengan peristiwa tahkim, yaitu dengan cara kedua belah pihak setuju mengutus utusannya masing-masing. Dari Muawiyah diwakili oleh Amr bin As, dan dari Sayyidina Ali itu oleh Abu Musa al-Asy'ari. Pada waktu tahkim, masing-masing pihak menyepakati untuk menurunkan jabatannya, mulai dari Ali dan Muawiyah bin Abu Sufyan. Amr bin As mempersilahkan Abu Musa sebagai orang yang lebih tua berpidato mewakili Ali. Setelah selesai berpidato, yang salah satu isinya itu menurunkan Ali dari khalifahnya. Maka setelah selesai Abu Musa itu dari pidatonya, sekarang giliran Amr bin As berbicara mewakili Muawiyah. Kesempatan ini dimanfaatkan oleh Amr bin As untuk mengumumkan kepemimpinan Muawiyah dan mengangkat Muawiyah sebagai khalifah. Jelas ini merugikan pihak Sayyidina Ali, karena awalnya kedua pihak tersebut antara Sayyidina Ali dengan Muawiyah bin Abu Sufyan itu sepakat untuk menurunkan mereka dari kekhalifahan, sehingga menimbulkan kekecewaan di pihak Ali. Banyak dari tentara Sayyidina Ali keluar dari barisannya yang dikenal dengan kelompok Khawarij. Nah, kelompok Khawarij ini berpendapat bahwa orang-orang yang telah melakukan tahkim ini, mulai dari Sayyidina Ali, Amr bin As, Muawiyah bin Abu Sufyan ini, merupakan kelompok orang-orang yang harus dibunuh dan berdosa besar. Nah, namun hanya kelompok yang diketuai oleh Abdurrahman bin Mulzam yang berhasil membunuh Sayyidina Ali, sedangkan Muawiyah dan Amr bin As tidak berhasil dibunuh oleh kelompok Khawarij, karena Amr bin As dan Muawiyah bin Abu Sufyan ini melakukan pengawalan terhadap diri mereka dengan seketat mungkin agar tidak ada musuh yang mampu melukai mereka. Nah, setelah Sayyidina Ali ini wafat, maka digantikan kepemimpinannya oleh putranya yang pertama, yaitu Sayyidina Hasan. Sayyidina Hasan ini ketika memerintah umat Islam atau memimpin umat Islam pada masa itu, sering cekcok, sering mengadakan permusuhan. Karena apa? Sebagian besar masyarakat Syam yang masih dari bagian Jazirah Arab itu mengakuinya Muawiyah bin Abu Sufyan sebagai khalifah, sedangkan yang lainnya itu daerah-daerah ini mengakui Hasan bin Ali ini sebagai khalifah. Maka Sayyidina Hasan ini melihat permusuhan tersebut, ingin mengakhirinya dengan cara apa? Hasan bin Ali ini menyerahkan kursi khalifahan secara resmi kepada Muawiyah bin Abu Sufyan dalam peristiwa Amul Jamaah. Peristiwa penyerahan kekuasaan dari Hasan bin Ali kepada Muawiyah bin Abu Sufyan itu terkenal dengan sebutan Amul Jamaah atau tahun penyatuan. Peristiwa itu terjadi pada tahun 661 Masehi. Maka sejak saat itu secara resmi pemerintahan Islam dipegang oleh Muawiyah bin Abu Sufyan dari dinasti Bani Umayyah, yang kemudian ia memindahkan kekuasaan dari Madinah, kekuasaan yang awalnya oleh Khulafaur Rasyidin, pindah ke Damaskus atau Suriah. Nah, sistem pemerintahan dinasti Bani Umayyah ini bersifat monarki atau kekerajaan. Proses pemilihan kepemimpinannya itu berdasarkan garis keturunan, yang ini diadopsi dari kerangka pemerintahan Bizantium, di mana ia menghapus sistem tradisional yang cenderung pada kesukuan. Pemilihan khalifah dilakukan dengan sistem turun-menurun atau kerajaan. Hal ini dimulai oleh Bani Umayyah, yaitu Umayyah sebagai khalifah yang pertama
dilanjutkan untuk menunjuk anaknya Yazid untuk meneruskan pemerintahan yang dipimpinnya pada tahun 679 Masehi. Dan ini dinasti Umayyah itu merupakan dinasti pertama dalam dunia Islam menggantikan kepemimpinan khalifahan, yang dimana kita tahu sebelumnya bahwa dinasti khalifah atau khulafaur rasyidin itu memimpin dengan atau memilih pimpinannya itu dengan salah musyawarah atau demokrasi, digantikan dengan sistem pemerintahan yang monarki. Selanjutnya itu nama-nama khalifah dinasti Bani Umayyah yang berkuasa kurang lebih selama 91 tahun, terdiri dari 14 khalifah. Bisa dilihat. Untuk lebih jelasnya teman-teman bisa dijeda terlebih dahulu untuk melihat dan menulis siapa-siapa khalifah pada masa dinasti Bani Umayyah 1. Lanjut. Nah, jadi kesimpulannya, proses dan sebab-sebab berdirinya dinasti Bani Umayyah itu adalah adanya keinginan yang kuat dari keluarga Bani Umayyah untuk menjadi penguasa Islam secara keseluruhan pada masa itu. Namun dari awal sampai tadi, jika ada yang berpikiran atau berkesimpulan, berarti Muawiyah bin Abi Sufyan ini merupakan orang yang jahat. Karena apa? Karena dia memusuhi atau memerangi Sayyidina Ali. Nah, tidak seperti itu. Jika ada yang berkesimpulan seperti itu, tidak. Saya hanya menyampaikan pengetahuan sejarah, bukan untuk menghakimi sejarah. Sini baik, sini jahat, bukan seperti itu. Nah, kita tahu bahwa antara Muawiyah bin Abi Sufyan dengan Sayyidina Ali ini, keduanya merupakan sahabat Rasul. Jelas mereka bertemu dengan Rasulullah dan mereka mendengarkan nasihat Rasulullah dan serta mereka hafal dengan kitab suci yaitu Al-Quran. Maka sekali lagi saya tegaskan, saya hanya menyampaikan pengetahuan tentang sejarah, bukan untuk menghakimi sejarah. Baik. Nah, untuk tugasnya yaitu silakan tulis kembali materi yang telah tadi disampaikan di buku catatan, dan hasilnya bisa dipoto dan dimasukkan ke kolom komentar. Nah, untuk perhatiannya dari awal sampai akhir, mungkin hanya itu materi pada pertemuan kali ini. Dan Allah wa yakum ila siratal mustaqim. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.